Ya, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Oke. Ya, kita awali dengan baca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, doa. Terputus ya. Ikrar syahadat. Ikrar kerelaan. Tambah ilmu. Robi Zidani ilma warzuqni fahma. Doa pembuka hati. Robi Yassirli amri pagi hari. Alhamdulillah. Kita lagi dengan berdoa. Sebelum kita mulai Zoom-nya, mudah-mudahan Zoom kita hari ini bermanfaat ya. Saya minta nanti selama Zoom tidak ada yang chat yang tidak penting ya, di room chat ya. Terus ketika Bapak dan Ibu guru menjelaskan, semuanya mendengarkan, tidak bercanda sendiri, melakukan apa? Apa nanti? Maaf ya, sinyalnya putus-putus ini. Sinyalnya hilang. Tetap ya. Oke. Baik. Sebelumnya ditanya dulu siapa yang hari ini sudah sholat duha. Siapa yang sudah sholat duha hari ini? Nah, siapa yang belum? Ya, yang belum nanti setelah Zoom langsung sholat duha ya. Nah, sholat duha itu cuma 2 rakaat minimal. Jadi harusnya semuanya bisa ya melaksanakan. Oke. Hari ini kalau biasanya Pak Bowo yang menjelaskan dulu matematika, hari ini Bu Sri mau menjelaskan yang terlebih dahulu ya.
tematik ya. Alhamdulillah tematik kita sudah untuk alur proyek 7M kita sudah hampir selesai ya. Pekan kemarin kita sudah sampai ke tahap mengkolaborasi. Kemarin kita sudah praktek ya. Kalian sudah praktek menyalakan lampu LED ya dengan menggunakan energi alternatif. Ada yang memakai jeruk, ada yang pakai kentang, ada yang pakai apa lagi kemarin ya? Belimbing ulu ya. Ada yang lain nggak? Yang pakai lemon ada nggak kemarin? Jangan pakai lemon. Oh ya, kalau Putri kemarin kayaknya jeruk nipis, kentang. Ada yang belimbing ulu. Kalau yang lemon kayaknya sedikit ya. Mungkin karena lemon mahal. Ya, sekarang Bu Sri tanya, siapa yang kemarin lampu LED-nya berhasil menyala? Yang kemarin berhasil menyala? Oh, Saya. ya, percobaannya banyak yang menyala, ada juga yang tidak menyala. Ya, kenapa ya ada yang tidak menyala? Nah, bisa jadi karena buah yang digunakan tidak atau kurang banyak, jadi energi yang dihasilkan kita menyalakan lampunya ya. Padahal lampu LED-nya kecil ya, tapi karena kita pakai energi dari jeruk, kentang atau belimbing tadi, nah, atau yang kedua salah memasangnya ya, salah memasangnya juga bisa. Ya, pintar ya. Ya, jadi kemarin tuh ada yang pakai 3 buah jeruk nggak nyala. Kemudian ketika ditambah jadi 6 buah jeruk jadi menyala. Berarti kan itu kurang energinya ya. Tadinya yang kurang energinya begitu ditambah energi yang dihasilkan jadinya ya itu bisa nyala ya. Oke, kemudian apa yang kalian dapatkan setelah percobaan itu? Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, tapi kira-kira dari percobaan itu yang kalian dapatkan apa? Siapa yang mau jawab? Setelah percobaan itu, kira-kira yang kalian dapatkan tuh apa tuh? Siapa yang berani menjawab? Siapa yang berani jawab? Kok geleng-geleng? Mas Fadil? Mas Fadil Maulana mau jawab? Enggak. Siapa? Mbak Darlena Taya? Kemarin nyala nggak lampunya Mbak? Nyala ya. Sebelumnya itu enggak nyala sih karena salah. Nggak nyala ya. Kira-kira nggak nyalanya kenapa Mbak? Karena ada penjepit buahnya yang lainnya dimatikan dulu suaranya ya supaya tidak rebutan. Nah, terima kasih. Gimana Mbak ya, Mbak Taya? Pakai paku sama buah yang lain jepitnya kecil. Oh, seperti itu ya. Kira-kira setelah melakukan percobaan apa Mbak Ataya? Yang kamu dapatkan setelah percobaan itu apa? Selain lampunya yang tidak menyala. Yang kamu dapatkan apa setelah melakukan percobaan itu? Senang nggak kemarin waktu eksperimen? Bisa pakai lampu dari itu. Ya, oke, makasih Mbak Ataya. Yang lain ada yang mau jawab? Yang kalian rasakan setelah melakukan percobaan, yang berhasil atau yang tidak berhasil? Siapa ya? Tadi kelas Nabawi sudah, sekarang kelas Kuba nih. Yang mau jawab siapa ya? Mas Zaidan. Mas Zaidan kemarin lampunya nyala nggak? Nyala. Nyala toh? Iya, kemarin nyala. Nah, setelah melakukan percobaan apa? Yang Mas Zaidan rasakan setelah melakukan percobaan tuh, wah ternyata
Ternyata. Ternyata lampunya hidup Nah, kenapa ya bisa hidup? karena menggunakan energi alternatif dari Ya, betul. Kemarin pakai apa, Mas? Jeruk ya? jeruk nipis. Ya, jeruk nipis. Kemarin ada yang pakai kentang nggak ya? Siapa yang kemarin pakai kentang? Ada yang pakai kentang? Siapa aku? Mbak Sakaila. Pakai kentang ya, Mbak? Bu. Oh, Mas Faiz juga pakai kentang. Ya. Kita pakai kentang. Kalau pakai kentang berapa kentangnya kemarin yang dipakai? Sama, kayak 3. jeruk. 3. Ya, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa setelah percobaan kemarin itu ternyata ada loh energi alternatif untuk menggantikan energi yang biasa untuk menyalakan lampu itu biasanya kita menggunakan energi apa? Ditaruh biar enak. Biasanya kalau menyalakan lampu pakai energi apa? Listrik. Energi listrik, ada yang pakai baterai ya, ternyata bisa digantikan dengan energi alternatif yang lainnya yaitu menggunakan jeruk nipis, kentang atau lemon, ada juga yang pakai belimbing wuluh ya. Nah, berarti di sekitar kita itu sebenarnya ada bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk sebagai pengganti sumber energi. Ya, itu hanya contohnya yang kita lakukan kemarin itu baru sebagian kecil ya. Kemarin yang kita sudah lihat, kita belajar dari modul itu banyak ya energi alternatif. Yang paling besar ada sekitar kita itu sebenarnya apa? Yang nyala terang setiap hari. Ada yang tahu? Tahu. Apa? Matahari, betul. Matahari itu adalah sumber energi alternatif sebenarnya yang tidak bisa habis ya. Ya, ketika energi matahari habis itu berarti dunia ini akan hancur ya. Energi matahari itu kita tidak perlu membeli ya. Kita hanya membutuhkan apa itu yang bisa kita pasang di atas rumah. Ada yang tahu nggak? Yang ada di buku tuh. Panel surya. Panel surya, betul sekali ya. Kalau sekarang itu sudah ada mobil juga yang menggunakan energi surya ya, ada mobil, kemudian apalagi ya yang menggunakan energi surya? Alat-alat rumah tangga itu ada ya yang menggunakan energi surya. Lampu juga ya, lampu jalan raya itu. Lampu jalan itu menggunakan energi surya. Makanya ketika siang hari dia nyala. Siang hari nyala. Tidak kita menggunakan tidak menggunakan listrik tapi bisa nyala. Nah, terus kemudian kemarin kalian sudah menuliskan ya laporan hasil percobaannya ya. Yang belum mengumpulkan masih ditunggu. Kemudian besok hari Rabu kita mau memasuki alur yang terakhir yaitu alur memberi. Apa yang kita bisa beri dari proyek 7M hemat energi ini yaitu kalian bisa membuat video menghemat energi. Kemudian kalian share di media sosial kalian. Ada yang punya Facebook? Siapa yang punya Facebook? Saya. Ya. Siapa yang punya Instagram? Saya. Nah, kalau WA semua punya ya. Ya, semuanya punya. Nah, kalian bisa membuat video menghemat energi atau vlog yang isinya itu percobaan kalian kemarin, bisa kalian edit lagi, bisa kalian tambahkan ajakan untuk menghemat energi dari percobaan yang kemarin itu. Jadi kalau kemarin kalian sudah membuat video percobaan energi alternatif, bisa kalian edit, bisa ditambahkan
ditambahi dengan ajakan kalian untuk beralih menggunakan energi alternatif. Boleh. Itu pilihan pertamanya. Kemudian membuat video menghemat energi boleh, pakai nyanyi boleh ya, pakai lagu boleh. Kemudian bisa juga membuat poster. Poster menghemat energi ya. Jadi pilihannya banyak ya. Itu adalah proyek kalian di alur yang terakhir memberi. Bu Sri dan Pak Bo akan memberi waktu sampai akhir pekan ini ya. Jadi dimulai hari Rabu sampai hari Jumat ya. Kalian bisa membuat itu tadi alur 7M memberinya. Apa saja tadi? Bisa video ya, video menghemat energi, ajakan menghemat energi, atau video kalian kemarin melakukan praktek. Itu kemudian kalian edit, ditambahi ajakan untuk beralih menggunakan energi alternatif. Atau satu lagi pilihannya adalah kalian bisa membuat poster ya, poster menghemat energi. Semuanya itu kalian upload, nanti setelah jadi diupload ke akun media sosial yang kalian miliki ya. Kalau punya WA berarti dipakai story WA. Kemudian diupload ke IG atau diupload ke Facebook. Oke? Sampai di sini jelas? Ada yang mau ditanyakan tentang alur memberi? Tidak. Enggak ada? Sudah jelas? Ya, oke. Sudah jelas ya? Berarti nanti mulai hari Rabu sampai hari Jumat kalian boleh kalau hari Rabu sudah jadi lah langsung dikirim ke Bu Sri sama Pak Bo, kemudian jangan lupa untuk diupload ke akun media sosial masing-masing. Apa? Nyanyi boleh nggak? Nyanyi boleh, nyanyi menghemat energi boleh ya. Pakai Facebook punya ibunya boleh nggak? Boleh. Nanti dikirim ke Pak Bo dan Bu Sri-nya dalam bentuk apa itu kampanyenya ya. Misalnya kalian upload di Instagram, berarti kalian screenshot Instagramnya atau Facebooknya, di screenshot gambarnya. Oke? Ada lagi yang mau ditanya? Mas Parsha? Mas Afkar? Udah. Oh sudah. Ini yang angkat tangan siapa? Raise hand. Sudah jelas? Oke. Kalau sudah jelas, berarti kita lanjut ke matematika. Sudah siap Pak Bo? Sudah Bu. Oke, monggo Pak Bo kalau sudah siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat? Masih. Oke. Coba kalau semangat, Pak Bo, kau mau kasih permainan satu permainan ya. Permainannya adalah Bu Sri boleh ikut nggak Pak? boleh. Oke. Nama permainannya adalah tunjukkan barangmu. Nah, ketika nanti Pak Bo menyuruh atau memerintahkan untuk mengambil suatu barang dengan ciri-ciri yang Pak Bo sebutkan, nah silahkan ditunjukkan ya. Oke. Siap? Siap? Ready. Oke, kalau siap, tunjukkan barangmu yang berwarna merah. Merah. Cari yang warna merah. Apa ya? Oh ini Mas. Oh sudah ada yang ketemu. Merah. Merah. Wadah. Bu Sri Bu Sri kembar sama Mas Aziz, Mbak Nares. Mas Dimam apa ini? Oh tempat pensil. Oke. Bu Sri tipek. Oke sudah ketemu semua ya.
Ada yang masih mencari? Oh, Mas Fadil dapat apa tadi itu? Mas Fadil Maulana dapat apa? Oh, selendang. Oke, warna ya. Oke, yang kedua, ya ditaruh. Tunjukkan barangmu yang berbentuk persegi panjang. Cari yang berbentuk persegi panjang. Tuh, Mbak Taya udah dapat remote. Saya buku. Mbak Marsha apa ini? Oh, tempat pensil. Ya, buku. Oke, Mbak Aulia apa itu? Script. Tempat pensil. Persegi panjang. Penggaris. Oke. Mas Aziz apa itu ya? Penggaris. Oh iya. Ya. Mas Zima masih nyari nih, nggak ada orangnya. Mas Afkar kemana ini? Baru nyari apa? Nyari nih. Oh, baru kayaknya. nyari. Mas Rafiq juga lagi nyari nih, nggak ada orangnya. Ini yang lupa namanya siapa ini? Sama namanya sendiri aja lupa loh. Mas Faisal. Nanti lupa beneran gimana? Oke ya. Baik, benda-bendanya yang berkaki berwarna merah dan berbentuk persegi panjang diletakkan dulu. Nah, kita sekarang mulai belajar. Nah, berarti kalau kalian sudah bergerak mencari barang itu kan salah satu ya menggerakkan badan kalian ya, yaitu biar otot-ototnya itu tidak tegang. Nah, kalau tegang nanti untuk bergerak susah. Nah, tadi salah satu olahraga menggerakkan badan, mencari, ada yang berlari juga, ada yang mungkin jongkok, ada yang mungkin sampai tiduran. Nah, itu tadi salah satu olahraga ya. Bisa kalian praktekkan setiap hari. Nah, bisa melihat mengambilnya di atas lemari juga bisa kan, tangannya ke atas, jadi menarik otot yang di tangan biar badannya panas ya. Oke, kita langsung mulai saja untuk pembelajaran kali ini, yaitu tentang pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran. Sudah ada yang melihat videonya? Aku belum. Video yang ya, oke. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Nah, pembulatan kalau yang di video itu menggunakan garis bilangan ya. Nah, sebenarnya ada dua. Yang pertama menggunakan garis bilangan, yang kedua itu dengan caranya Pak Bowo sendiri. Nah, nanti bebas kalian mau pakai cara yang mana? Mau pakai cara yang garis bilangan atau cara yang dari Pak Bowo? Itu bebas, nanti hasilnya sama aja. Nah, yang kalau menggunakan garis bilangannya tidak perlu ditulis atau digambar di kertas atau di buku pekerjaan kalian. Bisa cukup di kertas coret-coretan, itu boleh. Nah, kalau di video itu kan pecahan biasa ya yang pertama ya. Pecahan biasa. Terlihat ya tulisannya ya? Lihat. Ya. Kita akan membulatkan pecahan biasa. Oke, coba Pak Bowo tunjuk. Ya, Pak Bowo tunjuk, silakan sebutkan pecahan biasa ya. Betul sekali. Tadi yang
Mungkin Bu Sri bisa membantu saya, Bu Sri. Itu Bu Sri. Yang oke ya, Pak Putu aja ya. Coba Anda itu cari tempe Mas Aksa. kulkas. Mas Aksa, silakan sebutkan pecahan biasa Mas Aksa. 1/4. Berapa? Oke, 1/4. 1/4 mau kita bulatkan. Kira-kira jadi berapa? Atau kalau dibulatkan itu jadi 0 atau 1 ya, bukan jadi yang lain. Jadi jadi 0 atau jadi 1. Nah, 1/4 itu kira-kira bisa jadi 0 atau 1? Ada yang bisa bantu jawab dulu? 0. Berapa? 0. 0. Kenapa 0? Karena Kenapa 0? 1 dekat dengan 0. Ya, karena 1/4 lebih dekat dengan 0. Nah, kita buktikan ya. Nah, kalau di video itu kan menggunakan garis bilangan ya. Nah, bilangan. Dimulai sebelah kiri itu adalah 0. Nah, terus kita lihat penyebutnya adalah 4. Berarti penyebutnya semua 4. Diurutkan dari 1. 1/4. 2/4. 3/4. Lalu 4/4 atau 1 ya. Kalau di video itu langsung 1. Langsung 1 ya. Berarti lalu kita lihat tulisannya kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Nah, kita lihat 1/4-nya. 1/4-nya itu lebih dekat dengan 0 atau dengan 1? Ternyata lebih dekat dengan 0 ya. Ke kirinya itu cuma 1 langkah. 1 langkah. 1 langkah. Nah, kalau 1/4 ke 1 ada berapa langkah? 1, 2, 3. Ada 3 langkah. Nah, berarti 1/4 itu dibulatkan menjadi 0. Nah, berarti sudah ada bisa ya. Nah, kalau menggunakan caranya Pak Bowo seperti ini. 1/4. Nah, nggak perlu menggunakan garis bilangan. Kita lihat 1 dan 4-nya. Nah, 1 itu lebih dekat dengan 0 atau lebih dekat dengan 4? Nek jenenge Faisal lupa nah. Boy, jangan main-main ya. 0. Lebih dekat dengan 0 ya. Nah, kalau nggak percaya, dibuktikan. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 1 ini kan lebih dekat dengan 0 ya. Dengan 4 jauh. Nah, makanya 1/4 ini sama dengan 0. Nah, kalian boleh menggunakan cara yang di video, yang menggunakan boleh menggunakan caranya Pak Bowo ini. Itu ketemunya sama aja. Nah, langkahnya itu tidak perlu kalian tulis di kertas atau buku pekerjaan. Tapi kalau mau digambar nggak apa-apa. Tapi Pak Bowo membolehkan langkahnya atau umpamanya menggunakan garis bilangan. Kalian cukup tuliskan di kertas coret-coretan saja. Ya, dari pecahan biasa dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Enggak. Yakin? Nggak ada. Speakernya Kita lanjutkan ke pecahan biasa, pecahan campuran. Suaranya Pak Bowo terdengar ya? Yang lain speakernya dimatiin toh. Suaranya Pak Bowo terdengar ya? Terdengar. Tidak. Pecahan campuran.
kita bulatkan ke pecahan, kita bulatkan pecahan campurannya. Nah, tadi yang sudah Pak Bo tunjuk kelas Nabawi, nah sekarang kelas Kuba. Kelas Kuba. Sekarang Mbak ini. Mbak Salwa. Mbak Salwa, Pak Bo dibantu untuk mencari pecahan campuran Mbak Salwa. Mbak Salwa. Pecahan campuran Mbak Salwa. Berapa? 3/6. 3/6 itu pecahan biasa atau pecahan campuran? Biasa. Nah, pecahan biasa. Coba Mbak Salwa pecahan campuran Mbak Salwa. Mungkin dibantu Mbak Asya. Coba Mbak Asya. Salwa dibantu Mbak Asya. Pecahan campuran Mbak Asya. Bebas. 1, 2/3. 1, 2/3. Tadi Mbak Asya atau Mbak siapa tuh? 1, 2/3 ya. Oke, 1, 2/3. Nah, ini mau kita bulatkan. Caranya sama ya. Nah, caranya adalah yang kalian perhatikan adalah pecahan biasanya aja. Nah, pecahan biasanya adalah 2/3 ya. Ini mau pakai cara garis bilangan apa caranya Pak Bowo? Pak Bowo. Caranya siapa? Pak Bowo. Caranya Pak Bowo. Nah, berarti 2 itu lebih dekat dengan 3 apa dekat dengan 0? Dengan 3. Dengan 3 ya, kalau nggak percaya ditulis saja nggak apa-apa. Dari 0 sampai penyebutnya ya, penyebutnya 3. Jadi maksimal adalah penyebutnya. Penyebutnya 3, berarti kita tulis 0 sampai 3. 0, 1, 2. Oh, ternyata 2 itu lebih dekat dengan 3. Kalau lebih dekat, nah kalau pembilang lebih dekat pembilang lebih dekat dengan penyebut, berarti hasilnya 1. Pembilang lebih dekat dengan 0, berarti dia 0. Gitu ya. Karena 2 itu lebih dekat dengan penyebutnya, berarti 1. Berarti 2/3 itu sama dengan 1. Lalu gimana? Nah, ini satunya yang sebagai bilangan ya, ini kita tarik di sini. Nah, kita tambahkan. Nah, sama dengan 1 tadi 1, 2, 3. Itu kalau dibulatkan jadi 1 tambah 2. Gitu ya. Kok bisa? Karena 2/3 itu dibulatkan jadi 1. Nah, satunya ini ditambahkan dengan pembulatan 2/3. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu ya. Ada yang mau tanyakan kayak ini? Enggak ada? Yakin? Enggak ada. Yakin enggak ada. Oke, kalau enggak ada, berarti latihan. Latihannya 2 aja. Yang Pak Bowo tunjuk silakan disebutkan ya. Coba Mas Rofi. Ada Mas Rofi? Mas Rofi, sebutkan pecahan biasa Mas Rofi. 3/4. Ini nanti ditunjuk suruh ngerjain. 3/4. Oke, 3/4. Terus siapa ya? Mbak Marsha. Sebutkan pecahan campuran Mbak Marsha.
Dulu Mbak Marsha. Pecahan campuran Mbak Marsha bebas. Tiga per lima, Pak. 3/5 itu pecahan biasa atau pecahan campuran? Biar 3/5 itu pecahan biasa ya. Oke, tak bawa tambahi. Pecahan campuran itu di sebelahnya pecahan biasa ada kan ya, bilangan asli ya, Mbak. Jadi Mbak, saya bilang 3/5. Nah, kita tambahi 2. Nah, yuk silakan. Dibulatkan 3/4 dan 2 3/5. Nanti yang sudah ketemu bisa, Pak, saya sudah. Nanti Pak bawa tunjuk. Ada yang sudah? sudah, Pak. Siapa yang sudah? Oke, Mbak Ataya. Oke, Mbak Ataya. 3/4 jadi berapa Mbak Ataya? Satu. Jadi 1. Kok bisa 1? Karena 3 lebih dekat ke 4 atau 1 daripada ke 0. Ya, 3 lebih dekat dengan 4 ya, ini ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 3 ini dekat dengan 4. Berarti jadinya 1. Oke, makasih Mbak Ataya. Jadi 1 lagi. Siapa yang sudah? Berarti yang sudah tinggal menjawab 2 3/5. Siapa ini? Siapa? Kalau nggak ada Pak Bo tunjuk ini. Mas Damai kayaknya udah ini Mas Damai ini. Udah, oke. Berapa Mas Damai? 2 3/5 dibulatkan? 3. Ya, kok bisa 3? Caranya kayak tadi yang pecahan campuran tadi. Oke. Nah, berarti diperhatikan 3/5-nya ya. 3 itu lebih dekat dengan 0 apa lebih dekat dengan 5, Mas? Dekat dengan 5. Nah, lebih dekat dengan 5. Berarti menjadi 1. Berarti 2 tambah 1 ya. 3/5 dibulatkan jadi 1. Karena 3 lebih dekat dengan 5. Makanya 2/3 sama dengan 2 3/5. Oke. Sudah paham ya? Sudah paham. Nah, kita lanjutkan ke tadi kan sudah pecahan biasa. Terus pecahan campuran. Kira-kira ada pecahan apa lagi? Desimal.
Ya, pecahan desimal. Nah, kalau pecahan desimal gimana? Pecahan desimal dibulatkan menjadi satuan. Contohnya umpamanya 2,6. Kira-kira kalau 2,6 dibulatkan jadi berapa? Ada yang tahu? 3. 8/10. Jadi 3. Kok bisa jadi 3? Kok bisa jadi 3? 6 lebih siapa ya? dari Ya. Elia. Mbak siapa? Mbak Fidelia. Ke Mbak Fidelia. Kok bisa 3? Kenapa, Mbak? 6 lebih dari 5. Ya, 6 lebih dari mana? Jadi, yang diperhatikan adalah angka di sebelah kanan koma ini ya. Nah, kalau 2 kan di sebelah kiri, yang diperhatikan adalah yang di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan itu lebih dari 5, maka yang di sebelah kiri ditambah 1. Nah, yang di sebelah kanan hilang. Ini ya. 2-nya tambah 1 jadi 3, 0. Atau bisa ditulis sama dengan 3. Jadi, kalau di sebelah kanan koma hanya ada 1 angka, nah kalian lihat itu lebih dari 5 atau kurang dari 5. Kalau lebih dari 5 berarti yang di sebelah kiri ditambah 1. Itu hasilnya. Jadi, tadi ya, 6 lebih dari 5 berarti 2-nya tambah 1 sama dengan 3. 6-nya hilang. Nah, jadi kalau pas 5 gimana? Ya tetap ditambah 1. Contohnya 3,5. Nah, 5 kan pas ya. Nah, tetap ditambah 1. Nah, itu kalau di sebelah kanannya ada 1 angka. Kalau 2 angka gimana? Umpamanya ini 2,19. Kira-kira jadi berapa? Saya bisa jawab? 2,2. Berapa? 2,2. Nah, bukan ke 2,2, tapi jadi 2 kok bisa 2? Nah, tadi kalau sebelah kanan koma itu lebih dari 5 itu ditambah 1. Nah, kalau di sini kalau 2 angka berarti patokannya adalah 50. 19 itu lebih dari 50 atau kurang dari 50? Kurang. Lebih Kurang ya. dari Kalau kurang berarti 19-nya dihilangi aja. Jadi begitu juga kalau nanti di sebelah kanan koma ada 1 angka ya. Dan kurang dari 5 berarti dihapus aja. Contohnya 4,3. Nah, 3 ini kan kurang dari 5. Nah, maka jadi 4. 3-nya dihilangi. Itu ya, kalau umpamanya di sini 1,59. Nah, 59 kan lebih dari 9 lebih 50 dari ya. Berarti 1-nya ini ditambah 1. Jadi 59-nya patokannya 50. ya. Kurang 50. Itu kalau jadikan satuan. Ada Itu. yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Bisa ya? Nah, setelah pecahan desimal apa? Kan tadi udah pecahan biasa, pecahan campuran, terus pecahan persen. apa? Ya, persen. Kalau pembulatan persen gimana? Yang bisa bantu? Kita membulatkan persen. Itu dilihat Pak Bowo.
Kalau persen, nah kalian tinggal melihat satuannya aja. Contohnya 32%. Nah, 32% kira-kira dibulatkan jadi berapa persen? Mbak, Mas. Mbak, kabur itu sih siapa? Jadi berapa? 20. Duanya kan lebih kecil dari 5. Jadi 30 ya, atau bisa 30. Nah, karena ini kita lihat satuannya. Satuannya kan juga hampir sama seperti pecahan desimal. 2 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Kurang dari ya, berarti 2-nya bukan dihilangi, tapi diganti 0. Jadi 30 kalau persen bukan dihilangi, tapi diganti 0. Kalau desimal diganti dihapus kalau kurang dari 5. Kalau lebih dari 5 depannya ditambahin. Kalau ini juga sama, lebih dari 5. Umpamanya 46%. 46%. 6 itu lebih dari 5, berarti 4-nya tambah 1. Jadi 50. 6-nya ditambah diganti 0. 46% itu kalau dibulatkan menjadi 50%. Karena 6-nya lebih dari. Itu ya. Jadi yang depan 10. Ada yang mau ditanyakan sampai ini? Kak, yang ditambah 1 tuh yang 4-nya atau yang 6-nya? Yang ditambah 1, yang 4-nya, Mbak. Kan ini 6, itu kan lebih dari 5 ya, berarti 6 diganti 0. Lalu 4-nya ditambah 1, jadi 5. Tuh. Sudah jelas? Sudah jelas. Kalau persen gitu ya, satuannya kalau kurang dari 5 diganti 0, depannya tetap. Kalau lebih dari berarti diganti 0, depannya tetap. Kalau desimal kurang dari 5 atau kurang dari 50, dihapus aja sebelah kanan komanya. Bukan dihapus semua ya. Kalau lebih dari 5 atau lebih dari 50, angka di sebelah kiri koma ditambah 1. Dan yang sebelah kanan koma dihilangi. Itu ya. Terakhir, ada yang ditanyakan lagi nggak? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, untuk berarti kan ya, besok kalau ada pembulatan desimal dan persen, langsung bisa mengerjakan ya. Pak Bo nggak perlu share video. Kalau masih lupa-lupa ingat, bisa melihat video Zoom ini ya. Kalau nggak ada, Bu Sri, ada tambahan nggak Bu Sri? Cukup, Pak. Cukup? Cukup, Pak. Baik, kalau cukup, mari kita Sudah akhiri. berarti? Sudah. Tutup? Ditutup aja Bu Sri berarti? Pak Bowo hilang gambarnya. Ya. Hilang, Bang? Oke. Sudah jelas semua ya anak-anak. Nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan, bisa ke Bu Sri atau Pak Bowo ya. Oke? Ya, kalau sudah jelas, berarti kita tutup saja ya Zoom hari ini. Semuanya dibuka suaranya, mic-nya ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih anak-anak yang hari ini sudah bisa hadir dan mengikuti Zoom kelas 4 setiap hari Selasa.
Ya, Bu Sri dan Pak Bowo minta maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum sholat duha, segera sholat duha ya. Dadah. Dadah.